Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Imamah Thohibi, NIM 1903111000102. Saya dari kelas C ingin memaparkan beberapa jawaban soal UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu MSDM. Untuk jawaban yang pertama yaitu karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia memiliki pengaruh dan hubungan yang baik. Dilihat dari pengertiannya, karakter merupakan suatu pembawaan individu yang berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kompetensi merupakan kombinasi antara keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang, di mana dalam kepemimpinan tersebut terdapat karakter dan juga kompetensi dari orang tersebut, sehingga ketiganya memiliki pengaruh dan juga hubungan terhadap MSDM. Untuk jawaban soal nomor 2 yaitu penerapan dan juga metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu metode perencanaan SDM. Terdapat dua metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Pada metode kuantitatif, perencanaan yang dilakukan yaitu bentuk prediksi jumlah SDM. Terdapat dua konsep perencanaan, yaitu pendekatan eksponensial smoothing dan juga pendekatan probability matrix. Contoh penerapannya yaitu tantangan ekonomi telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung institusi publik seperti universitas negeri. Kendala keuangan yang dihadapi oleh universitas negeri mempengaruhi perencanaan SDM, seperti dana yang tersedia rendah, rekrutmen, pembekuan gaji dan promosi, retensi, dan perekrutan staf. Selanjutnya metode kualitatif. Pada metode ini menekankan kepada prediksi kualifikasi SDM yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Konsepnya adalah large group teknik dan nominal group teknik. Contoh penerapannya yaitu kebutuhan sumber daya manusia kesehatan atau SDMK pada puskesmas di Jember dengan metode ABK CASE menunjukkan bahwa seluruh puskesmas masih kekurangan tenaga promotif dan juga preventif. Selanjutnya yaitu metode dari desain jabatan SDM. Pertama, DHR Scorecard yang merupakan sebuah proses waktu menetapkan tujuan keuangan dan non-keuangan atau metrik untuk sumber daya manusia, manajemen rantai yang terkait kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dan untuk hasil pemantauan. Yang kedua yaitu benchmarking yang memungkinkan pengusaha untuk membandingkan metrik HR mereka sendiri dengan orang-orang dari perusahaan lain sehingga akan dapat angka pembanding pendapatan perusahaan dan juga wilayah yang geografis. Selanjutnya yaitu digital dashboard yang menyajikan manajer dengan grafik, desktop, dan grafik, dan juga gambar komputerisasi di mana perusahaan berdiri pada semua metrik dari proses kartu skor SDM 3. Fungsinya yaitu untuk merumuskan kebijakan dan praktik yang menghasilkan kompetensi karyawan dan perilaku perusahaan perlu untuk mencapai tujuan strategis. Yang keempat yaitu HR metrik strategi. Strategi berdasarkan metrik adalah mengukur kegiatan yang berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Contoh penerapannya yaitu pada PT BNI Tbk Manado yang mempertimbangkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan karyawan. Artinya, job design secara positif akan memberikan kontribusi hasil yang positif terhadap kepuasan karyawan apabila dilakukan dengan baik. Kemudian disarankan agar karyawan melakukan perusahaan dengan lebih banyak praktek yang hebat seperti tindakan altruistik, memiliki karakter, dan memiliki strategi pengaruh untuk meningkatkan kepuasan karyawan daripada hanya mengendalikan organisasi. Selanjutnya yaitu HR audit yang umumnya melibatkan menggunakan checklist untuk meninjau fungsi perusahaan sumber daya manusia atau merekrut, pengujian, pelatihan, dan sebagainya, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan hukum dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu metode dari analisis jabatan.
Terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama metode kuesioner. Metode ini menetapkan jabatan atas pertanyaan yang terdapat pada formulir yang diisi oleh responden. Macam-macamnya yaitu kuesioner berstruktur dan tidak berstruktur. Contoh penerapannya yaitu analisis pekerjaan yang sering digunakan pada penelitian ini sumber daya manusia, yaitu menawarkan solusi untuk mengatasi kesenjangan ini dalam literatur. Tujuan dari penelitian yang telah dibaca yaitu menggunakan kuesioner inventaris tugas untuk mulai mendefinisikan peran dan tanggung jawab reseptor apoteker dalam mendidik peserta didik. Selanjutnya yaitu metode deskriptif naratif, yaitu metode pencatatan apa yang dikerjakan setiap hari, setiap waktu yang digunakan, selama berlangsungnya pekerjaan, dan akhir dari pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu metode wawancara. Dalam metode ini bentuk lisan di mana terdapat 2 orang atau lebih yang melakukan proses tanggung jawab dengan bertatap muka. Dalam wawancara ini terdapat 2 pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selanjutnya metode observasi yang merupakan kajian yang terencana, disengaja dan mempunyai sistem mengenai gejala tertentu dengan cara pengamatan dan pencatatan. Metode ini biasanya dilakukan oleh penganalisis jabatan yang terlatih. Dia dapat melakukan pengamatan non-partisipasi maupun partisipatif. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 3. Pertama yaitu tujuan dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon pelamar sehingga perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon tenaga pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi atau perusahaan. Menurut Henry Shimamura, tujuan rekrutmen terdapat beberapa, yaitu untuk mengikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan pasca pengangkatan atau post hiring goals, yang merupakan penghasilan karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Selanjutnya, upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan atau spillover effect, yakni citra umum organisasi haruslah berlanjut dan bahkan pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sumber internal dan eksternal dari rekrutmen. Yang pertama, sumber internal merupakan karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik yang bersifat vertikal atau promosi ataupun demosi maupun bersifat horizontal. Jika masih ada karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan, sebaiknya pengisian jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan, khususnya untuk jabatan manajerial. Hal ini sangat penting untuk memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada. Selanjutnya yaitu sumber eksternal merupakan perekrutan tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekanan, serikat-serikat buruh, pencangkokan dari perusahaan lain, nepotisme dan layasing, pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa, sumber-sumber lainnya. Secara detail, sumber eksternal dapat dilakukan dengan cara yaitu advertising, melakukan pemasangan iklan di koran untuk mengumumkan rekrutmen baru, melakukan rekrutmen di kampus-kampus, serta melalui agen rekrutmen atau headhunter. Cara ini biasanya dilakukan untuk merekrut karyawan pada posisi manajer ke atas. Headhunter adalah perusahaan spesialis pencari kerja eksekutif untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas dan memiliki kredibilitas terbaik di bidang yang digeluti. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari rekrutmen. Terdapat beberapa, yaitu dari internal dan eksternal. Untuk keunggulan internalnya dulu yaitu semangat kerja yang lebih baik, penilaian kemampuan yang lebih baik, biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu, motivasi yang lebih tinggi untuk berkinerja lebih baik, pengisian lowongan lebih cepat, karyawan telah familiar dengan perusahaan, biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah, meningkatkan moral dan motivasi karyawan, peluang berhasil,
karena penilaian kemampuan dan keahlian lebih tepat. Selanjutnya yaitu kelemahan dari internal. Rasa lekat pada lingkungan lama yang sudah diakrabi menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan, menimbulkan pertikaian politik promosi, kebutuhan akan program pengembangan manajemen dan pelatihan yang mendesak, menghambat ide-ide baru. Selanjutnya yaitu keunggulan dari eksternal, yaitu biaya yang lebih rendah daripada melatih seorang profesional. Tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam organisasi, kemungkinan membawa rahasia pesaing wawasan baru, membantu memenuhi kebutuhan kesempatan kerjasama, memiliki gagasan dan pendekatan baru, bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Untuk yang terakhir yaitu kelemahan dari eksternal. Kemungkinan memilih orang yang tidak cocok akan menimbulkan masalah semangat kerja bagi calon karyawan internal yang tidak terpilih. Penyesuaian atau orientasi memerlukan waktu yang sama. Kemungkinan membawa perilaku lama yang kurang baik, keterbatasan, keteraturan antara karyawan dan perusahaan. Moral dan komitmen karyawan rendah, periode penyusunan yang sangat lama. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.